Senyum tenang Veda Ega Pratama jelang Moto3 Spanyol 2026. Drama rival crash bikin pedok geger. Senyum percaya diri terpancar dari wajah Veda Ega Pratama jelang balapan Moto3 Spanyol 2026 di Circuito de Jerez Angel Nieto. Di tengah tekanan besar sebagai debutan yang mulai mencuri perhatian, Veda justru tampil tenang, seolah sudah siap menghadapi badai persaingan yang menanti. Namun, di balik ketenangan itu, drama besar justru terjadi di lintasan. Dalam sesi penting menjelang balapan, salah satu rival Veda mencoba tampil ngotot untuk mengejar catatan waktunya. Dengan agresivitas tinggi, pembalap tersebut memaksakan ritme di sektor-sektor cepat Jerez. Namun, alih-alih mendekat, upaya itu justru berujung petaka. Sebuah kesalahan kecil di tikungan cepat berubah menjadi crash yang tak terhindarkan. Insiden tersebut langsung menyita perhatian seluruh pedok. Banyak pihak menilai mengambil risiko besar, dan kali ini risiko itu tidak terbayar. Veda tetap tenang di tengah kekausan. Yang menarik, di tengah situasi penuh ketegangan tersebut, Veda justru tidak terpengaruh. Ia tetap fokus menjalankan program tim bersama Honda Team Asia dan menjaga ritme yang konsisten. Sikap ini menjadi pembeda besar. Sebagai pembalap muda, Veda menunjukkan kematangan yang tidak biasa. Ia tidak terpancing oleh tekanan dari rival, bahkan ketika mereka mencoba memaksakan diri untuk mengejarnya. Pendekatan ini terbukti efektif. Alih-alih terlibat dalam duel beresiko, Veda memilih menjaga performa dan memaksimalkan setiap lap dengan presisi tinggi. Reaksi Pedro Acosta, ini gila. Drama ini bahkan menarik perhatian mantan rookie sensasional MotoGP, Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol itu yang pernah mencetak sejarah sebagai juara dunia Moto3 saat debutnya mengaku terkejut melihat situasi di lintasan. Acosta menyoroti bagaimana rival Veda terlihat terlalu memaksakan diri. Menurutnya, fenomena ini sering terjadi ketika ada satu pembalap yang tampil sedikit lebih cepat dari yang lain. Pembalap lain akan mencoba menutup gap secepat mungkin, tetapi justru kehilangan kontrol. Ia menilai bahwa upaya mengejar tanpa perhitungan matang di kelas Moto3 sangat berisiko. Dan kejadian di Jerez ini menjadi contoh nyata bagaimana tekanan bisa berbalik menjadi bumerang. Sebagai mantan juara dunia, Acosta memahami betul tekanan yang dirasakan para pembalap muda saat menghadapi talenta baru seperti Veda. Tekanan yang mulai berbalik arah. Insiden crash tersebut menjadi bukti bahwa tekanan kini tidak lagi berada di pundak Veda, melainkan mulai berpindah kepada rival-rivalnya. Sebagai debutan, Veda awalnya dipandang sebagai underdog, namun performanya yang konsisten dan cepat membuat status itu berubah drastis. Kini justru para pembalap berpengalaman yang berada dalam tekanan untuk mengalahkannya. Situasi ini menciptakan dinamika baru. Veda bisa tampil lebih lepas, rival justru terbebani ekspektasi, risiko kesalahan semakin besar. Dan crash yang terjadi di sesi tersebut menjadi contoh nyata dari tekanan itu. Bukti nyata potensi besar. Performa Veda bukan datang secara kebetulan. Ia merupakan salah satu talenta muda paling menjanjikan yang kini membela Honda Team Asia di Moto3 2026. Dalam beberapa penampilan awal, ia sudah mampu bersaing di grup depan dan menunjukkan konsistensi yang jarang dimiliki pembalap debutan. Dengan modal tersebut, tidak heran jika kehadirannya langsung mengubah peta persaingan. Jerez jadi ujian mental. Sirkuit Jerez dikenal sebagai lintasan yang tidak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga mental pembalap. Tikungan cepat, perubahan elevasi, serta kebutuhan presisi tinggi membuat kesalahan kecil bisa berujung fatal. Dan itulah yang terjadi pada rival Veda. Sebaliknya, Veda justru menunjukkan pendekatan yang lebih matang. Ia tidak terpancing duel berlebihan, melainkan fokus pada konsistensi. Dalam balapan Moto3 yang sering ditentukan di lap terakhir, strategi seperti ini bisa menjadi kunci kemenangan. Menuju balapan, siapa lebih siap? Dengan semua dinamika yang terjadi, pertanyaan besar kini muncul, siapa yang paling siap menghadapi balapan utama? Veda jelas berada dalam posisi yang menguntungkan. Performa stabil, mental terjaga, tekanan relatif lebih kecil.
sementara rivalnya harus menghadapi dua tantangan sekaligus, meningkatkan performa dan mengendalikan emosi. Penutup, senyum yang penuh makna. Senyum Veda Ega Pratama jelang Moto3 Spanyol 2026 bukan sekedar ekspresi santai, itu adalah simbol kepercayaan diri, kesiapan, dan keyakinan bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi. Di sisi lain, crash yang dialami rivalnya menjadi pengingat bahwa Moto3 bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang kontrol diri. Ketika satu pembalap mampu tetap tenang di tengah tekanan, sementara yang lain mulai goyah, maka perbedaan itu bisa menjadi penentu. Dan saat ini, semua tanda mengarah pada satu hal. Veda Ega Pratama tidak hanya siap bertarung, ia siap menciptakan kejutan besar. Di ambang jatuh, lalu bangkit. Veda Ega Pratama pamer aksi gila di Jerez, bikin pedok Moto3 terdiam. Suasana di Circuito Jerez Ángel Nieto mendadak hening. Bukan karena kecelakaan, bukan karena bendera merah, tetapi karena satu momen yang membuat semua orang menahan napas. Motor hampir terlepas, ban belakang kehilangan grip, sudut kemiringan melewati batas aman. Dan dalam sepersekian detik, yang biasanya berakhir dengan crash, terjadi sesuatu yang berbeda. Motor itu tetap berdiri, dan di atasnya, Veda Ega Pratama. Detik yang mengubah perhatian. Itu bukan sekedar momen latihan biasa. Itu adalah batas antara jatuh dan bertahan. Dan Veda memilih bertahan. Dalam sesi latihan jelang Moto3 Spanyol 2026, pembalap muda Indonesia itu menunjukkan kemampuan yang tidak hanya cepat, tetapi juga ekstrem. Ia membawa motornya ke titik paling berbahaya, namun tetap mengendalikannya. Dan disitulah semuanya berubah. Mekanik berhenti sejenak. Pembalap lain mulai memperhatikan. Beberapa bahkan menggelengkan kepala. Karena mereka tahu, tidak semua orang bisa melakukan itu. Latihan atau pertaruhan. Biasanya sesi latihan adalah soal mencari ritme, menjaga aman, mengumpulkan data. Namun apa yang dilakukan Veda jauh dari kata aman. Ia seperti sedang bertaruh. Setiap tikungan diambil dengan agresivitas tinggi, setiap pengereman dilakukan di batas maksimal, dan setiap lap menjadi ujian. Ini bukan pendekatan konservatif. Ini adalah pendekatan seorang pembalap yang ingin melampaui dirinya sendiri. Bermain di zona berbahaya. Ada satu zona dalam balapan yang jarang disentuh pembalap, zona kehilangan kendali. Disinilah motor mulai bicara, ban mulai slip, grip mulai hilang, dan jika tidak dikontrol, semuanya selesai. Namun justru di zona inilah Veda berlatih. Ia sengaja membawa motornya ke batas tersebut. Bukan untuk pamer, tetapi untuk memahami. Karena di Moto3, perbedaan antara menang dan kalah sering terjadi di zona itu. Jerez, sirkuit tanpa ampun. Circuito Jerez Ángel Nieto bukan tempat untuk eksperimen sembarangan. Lintasan ini teknis, tikungan cepat berpadu dengan sektor lambat. Grip aspal bisa berubah, dan kesalahan kecil bisa berarti keluar lintasan. Namun justru di tempat seperti ini, pembalap sejati terlihat, dan Veda memilih untuk tidak bermain aman. Dari insiden ke evolusi, apa yang terjadi di Jerez tidak bisa dilepaskan dari masa lalu. Insiden di seri sebelumnya masih membekas. Banyak pembalap akan bermain aman setelah itu, menghindari resiko, mengurangi agresivitas. Namun Veda melakukan hal sebaliknya. Ia justru meningkatkan intensitas, seolah ingin membuktikan satu hal. Ia tidak takut. Pesan tersirat untuk rival. Di dunia Moto3, perang tidak selalu terjadi saat balapan. Seringkali perang dimulai di latihan. Dan apa yang dilakukan Veda adalah bentuk pernyataan bahwa ia siap bertarung, bahwa ia siap mengambil resiko lebih besar, dan bahwa ia tidak akan mundur. Pesan ini sampai, rival melihatnya, dan mereka tahu, ini bukan lagi rookie biasa. Evolusi gaya balap. Ada perubahan jelas dalam cara Veda mengendarai motor.
lebih agresif, lebih berani, namun tetap terkontrol. Ia tidak hanya cepat di lintasan lurus, ia mulai mendominasi di tikungan, dan yang paling penting, ia mampu menyelamatkan situasi sulit. Ini adalah kemampuan tingkat tinggi, dan biasanya hanya dimiliki oleh pembalap berpengalaman. Ketika risiko jadi senjata, banyak pembalap menghindari resiko, namun pembalap hebat justru menggunakannya sebagai senjata. Veda mulai menunjukkan bahwa ia berada di jalur itu. Ia tidak sembrono, tetapi ia tidak ragu. Dan di Moto3, perbedaan kecil dalam keberanian bisa menjadi pembeda besar. Indonesia menahan napas. Di tanah air, setiap kabar tentang Veda menjadi sorotan. Namun kali ini berbeda. Ini bukan tentang hasil. Ini tentang bagaimana ia berkembang. Tentang bagaimana ia mulai menunjukkan mentalitas pembalap besar. Dan itu membuat harapan semakin besar. Antara kejatuhan dan kejutan. Apa yang dilakukan Veda memang berbahaya. Satu kesalahan kecil bisa berujung crash. Namun di sisi lain, ini adalah bagian dari proses menuju level tertinggi. Semua pembalap hebat pernah melewati fase ini. Fase di mana mereka harus menemukan batas, dan kemudian melampauinya. Menuju balapan sebenarnya. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang latihan, tetapi tentang balapan. Apakah aksi ekstrim itu akan berbuah hasil? Apakah keberanian itu akan menjadi keuntungan? Atau justru menjadi resiko? Semua akan terjawab di hari balapan. Namun, satu hal sudah pasti. Veda tidak datang ke Jerez untuk sekedar finish. Sensasi di Jerez, Veda Ega Pratama juara Moto3 Spanyol 2026 tundukan Máximo Quiles dalam duel sengit.